Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan beberapa ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pencobaan atau ujian di dalam kehidupan, hampir setiap kita pernah mengalaminya, ya. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa mengalami ujian, ya. Apakah itu ujian di sekolah, ya, apapun itu, baik orang tua menghadapi ujian kehidupan. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, ujian adalah sesuatu yang baik, ya, di dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di dalam kehidupan kita, ya. Dia tidak pernah mencobai kita. Tapi dalam perjalanan hidup memang kita akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian atau pencobaan di dalam hidup ini? Apakah kita akan mengabaikan, ya, atau kita akan menghadapinya? Tentunya kalau kita mengabaikan, kita nggak akan pernah tahu, ya, sejauh mana kita menjalani keimanan kita. Contoh seperti seorang anak yang sekolah, ya, anak sekolah itu pasti akan menghadapi ujian. Nah, kemarin dalam satu obrolan kami di keluarga, ya, kebetulan kami itu ada di beberapa kota, ya, atau di beberapa wilayah, beda pulau juga. Ada yang ujian anaknya itu setiap bab, ya. Jadi kalau sudah belajar satu bab langsung ujian. Besok lagi kalau udah satu bab ujian. Ada yang per 3 bulan, ya, materinya apapun itu kalau sudah 3 bulan ya ujian. Ada juga yang ya per semester, ya. Jadi per semester selain ujian akhir semester ada juga ujian-ujian yang sebelumnya begitu. Jadi ada macam-macam ujian di sekolah itu, ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang trimester, mid semester begitu, ya. Ada juga yang akhir semester. Artinya ujian setiap orang itu beda-beda. Ini contoh dari segi sekolah, ya. Ada yang setiap modul atau bab orang langsung diuji, tapi ada juga yang digabung-gabungkan. Nah, saya coba membayangkan hal itu di dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita menghadapi hal-hal demikian juga. Ada yang dalam pertumbuhan iman, dalam pergumulan tertentu, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Ya, sepinter-pinternya kita, mestinya kita akan naik kelas, ya. Tidak akan mungkin bertahan di situ saja. Nah, itulah kehidupan, ya, ujian kehidupan. Pilihannya cuma dua, mau dihadapi, ya, kita akan naik level atau kita biarkan dan kita akan berhenti di situ saja, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan kita, ya. Ujian itu kan diberikan untuk melihat bagaimana sih kemampuan kita, apakah kita sudah cukup memahami, ya, materi-materi pelajaran kehidupan yang kita jalani. Nah, ujian tidak negatif, ya. Ujian sesuatu yang positif, bagaimana menolong, memampukan kita, termasuk iman kita. Sejauh mana kita beriman kepada Tuhan selama ini. Ya, ujian-ujian kehidupan itu akan meneguhkan. Oh, selama ini saya pikir saya itu sudah percaya sama Yesus sungguh-sungguh. Ternyata saya masih sering kali
meragukan. Ya banyak di antara kita terkadang kan begitu ya, kita pikir kita sudah sungguh-sungguh loh percaya sama Yesus selama ini. Tapi ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan kehidupan, baru kita sadar, ternyata selama ini ya, saya lebih banyak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri, saya lebih banyak mengandalkan pengetahuan daripada saya mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, dari perjalanan kehidupan itu kita baru sadar, oh iya benar ya. Ternyata jalan atau pilihan yang saya pilih selama ini kurang tepat. Nah, itu contohnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menghadapi ujian pencobaan dalam kehidupan, firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, menganggap sebagai satu kebahagiaan ini penting, ya. Ada banyak orang dalam menghadapi ujian pencobaan biasanya mereka menggerutu dulu, marah-marah dulu. Kenapa sih Tuhan uji aku? Kenapa sih Tuhan mencobai aku begitu ya? Tuhan sekali lagi Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai ya. Tuhan tidak pernah. Nah, apa yang terjadi dalam hidup kita itu memang menjadi sebuah proses ya di dalam hidup ini. Nah, tentunya kita mesti menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena begini, ya, ketika kita menghadapi itu sebagai kebahagiaan, kita akan menikmati proses itu. Ya, banyak orang itu kan pengennya hasil ya. Tapi lebih penting adalah proses. Ya, bagaimana kita belajar ambil hikmah di sana sehingga kita mengerti perjalanan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, ini sangat penting bagi kita menganggap sebagai kebahagiaan. Kenapa? Ini contoh ya, hari ini kita akan jalani. Saudara menjalaninya dengan kebahagiaan, tetap saudara akan jalani sampai nanti sore, sampai nanti malam, dan besok lagi, begitu ya. Atau saudara memilih untuk menjalaninya tanpa kebahagiaan, misalnya menggerutu, marah-marah, begitu ya, ngomel-ngomel. Sama-sama saudara akan jalani. Kira-kira saudara pilih yang mana? Kalau saya saudara ya, saya akan pilih jalani dengan bahagia. Toh sama-sama jalani kok. Ngapain saya menggerutu? Ngapain saya mengeluh? Toh tetap saya aja jalani. Nikmati saja. Selama Tuhan beserta dengan kita percaya Tuhan pasti menuntun kita di jalannya yang benar. Jadi saudara, mari kita syukuri ya, kita bahagia saja jalani hidup ini. Toh sama-sama kita jalani ya, energi kita jauh lebih positif ya, kehidupan kita pasti jauh lebih baik. Nah, itu yang pertama, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Nah, yang kedua, kita melihat biarkanlah ketekunan itu saudara memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Artinya begini, jalani saja saudara, hadapi ya, kesusahan sehari ya cukup untuk sehari. Besok ada lagi. Apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, nikmati, jalani, dan syukuri. Ya, jangan kita terlalu berfokus untuk besok, lusa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita gagal untuk menikmati apa yang ada hari ini. Dalam hidup ini paling tidak ada 3 hal. Ya, apa? Jalani saja hidup ini. Nah, di dalam kita menjalani, nikmati saudara. Ya, setiap proses yang Tuhan izinkan, nikmati saja. Yang ketiga apa? Syukuri ya. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Dan percayalah, berkat kalau itu menjadi bagian kita, nggak akan pernah salah. Ya, berkat yang sudah Tuhan berikan, paket yang sudah Tuhan berikan nggak pernah salah. Pasti akan sampai pada sasarannya. Ya, demikian juga Tuhan mengizinkan pergumulan dalam hidup kita nggak pernah hanya pergumulan, saudara. Tuhan pasti juga sediakan berkatnya. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan tidak hanya mengizinkan itu saja, tetapi juga Tuhan menyediakan berkatnya. Ya, jadi mari kita bahagia menghadapi kehidupan ini, tetap jalani, nikmati, dan syukuri, dan percayalah Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Apapun masalahnya kita, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan terima kasih, kami bersyukur di dalam kami menjalani hidup ini ada suka dan duka, ada pergumulan, ada permasalahan yang Kau izinkan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk menikmati, mensyukuri, menjalani, dan menikmatinya. Sehingga apa yang Kau izinkan terjadi ini boleh menjadi berkat. Dan kami percaya kami boleh berbahagia di dalamnya. Tuhan tolong kami menjalani, menikmati, mensyukuri apa yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Ini doa seru ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.